Selamat pagi anak-anak, kembali kita bertemu hari ini. Seperti biasa anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita akan mengikuti renungan dulu. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Surgawi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pagi yang indah ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang Engkau ingin sampaikan, ingin kami perbuat Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, Engkau bisa membuat kami menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, bimbing juga untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan, kiranya Engkau yang akan menyembuhkan mereka Tuhan, juga pimpin nanti saat kami mendengarkan firman-Mu, saat kami belajar Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memimpin kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar? Mister mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Biarlah di tahun 2021, di tahun ini, anak-anak semakin giat dan semangat belajar. Dan yang terutama adalah anak-anak harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Nah, oleh karena itu, sebelum Mister menyampaikan firman Tuhan, Mister mau membacakan satu bagian ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Yakobus pasal 4, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Surat Yakobus pasal ke-4, ayat ke-13 sampai ayat yang ke-15 dengan judul perikop Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Ayat ke-13, jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Mister akan membagikan sebuah kisah. Nah, sebut saja anak ini bernama Tessa. Nah, Tessa bercita-cita untuk menjadi seorang dokter gigi. Tetapi cita-cita Tessa untuk menjadi dokter gigi akhirnya hilang. Namanya tidak tercantum di papan pengumuman hasil SPMB. Tessa akhirnya menjadi sedih, kecewa, dan putus asa. Gimana enggak kecewa? Tessa sudah belajar mati-matian, kemudian masuk jurusan IPA di SMA. Bahkan Tessa selalu mengikuti bimbingan tes. Tapi kok tetap aja
Tessa tidak lolos. Bukan cuma itu. Kedua orang tuanya pun sangat mendukung cita-cita Tessa. Tessa nggak habis pikir kenapa dia tidak bisa masuk ke kedokteran. Usaha dan kerja kerasnya dengan belajar tekun hanya sia-sia belaka. Bukan saja tenaga dan pikiran, mama dan papanya pun sudah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membiayai bimbingan tes yang dijalani oleh Tessa. Nah, di balik kekecewaannya Tessa sadar bahwa usaha untuk mewujudkan cita-citanya itu dilakukan tanpa melibatkan Tuhan. Nah, semangat Tessa untuk menjadi seorang dokter malah membuat Tessa semakin jauh dari Tuhan. Nah, anak-anak coba bayangkan, Tessa sudah mulai lupa untuk berdoa dan Tessa sudah mulai lupa untuk bertanya kepada Tuhan, apakah cita-citanya itu dikehendaki Tuhan atau tidak. Belum lagi Tessa jarang ke gereja karena hari Minggu pun dipakai untuk belajar dan belajar. Tessa merasa percaya diri atas kemampuan dan kepandaiannya hingga dia lupa berdoa. Dia lupa kepada Tuhan. Akhirnya Tessa minta ampun kepada Tuhan dan berdoa supaya Tessa meminta kehendaknya atas cita-citanya yang baru. Nah, anak-anak, lewat kisah Tessa ini, terkadang kita mengalami kegagalan seperti Tessa. Namun, yang harus kita ingat, anak-anak, Tuhan bisa pakai kegagalan untuk mengingatkan kita akan rencana, cita-cita, atau impian kita. Apakah berjalan seturut sekehendak dengan Tuhan atau tidak? Setinggi apa cita-cita kita dan sejauh apa rencana masa depan kita? Anak-anak harus ingat dengan baik-baik. Kita harus mengundang campur tangan Tuhan supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, caranya kita berserah kepada Tuhan supaya kita tidak kecewa dan kita tidak terjerumus ke dalam frustasi yang begitu amat dalam. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, jika kita mau melibatkan Tuhan, ya, Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita, kita harus bertanya kepada Tuhan. Ya, caranya kita berdoa, ya, kita bertanya kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, apapun yang hendak kalian rencanakan, jangan segan-segan untuk bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu, ya, seperti di pagi hari, ya, waktu anak-anak bangun dari tidur, jangan lupa berdoa dulu, ya, berdoa dulu. Nah, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita untuk merencanakan sesuatu tanpa berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan yang Mister mau bacakan kepada anak-anak semua, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Ya. Kitab Yesaya pasal ke-55 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, dari ayat ini kita belajar, ya anak-anak semua, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana-rencana kita. Apa yang kita rancangkan, ya. Kalau kita libatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, anak-anak kita harus yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan pertolongannya buat anak-anak semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.